Berlaku tanggal 1 September tahun 2025, Prabowo minta seluruh ketum parpol pecat anggota DPR yang bermasalah. Ahmad Saroni masih mendapatkan gaji dan fasilitas meski di label non-aktif. Pemimpin Indonesia krisis empati dalam berkomunikasi. Namun lebih dari kata-kata yang tidak empatik, pemimpin Indonesia juga minim budaya minta maaf dan mengundurkan diri. Melansir dari tulisan di Harian Kompas pada tanggal 31 Agustus berjudul Mulutmu Harimaumu, dosen ilmu komunikasi FISIP UNER Suku Widodo mengatakan bahwa di negara maju meminta maaf atau mundur adalah bentuk tanggung jawab moral. Sayangnya, di Indonesia mundur dianggap kelemahan. Padahal, langkah ini justru menjaga kehormatan pribadi sekaligus martabat lembaga. Inilah yang terjadi kepada Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach hingga Adis Kadir yang masih mendapatkan gaji dan fasilitas DPR meski dinonaktifkan. Pengajar Hukum Tata Negara UI, Titi Anggriani juga mengatakan kalau keputusan nonaktif tidak memiliki dampak kepada status yang bersangkutan kepada anggota dewan. Mereka masih berhak mendapatkan gaji dan fasilitas. Dan ia juga menyarankan anggota DPR yang dinonaktifkan agar secara sukarela memilih mengundurkan diri. Suko juga menambahkan kalau mengundurkan diri tidak selalu menyelesaikan masalah. Jika penerimaan masyarakat masih kuat, pejabat bisa dipertahankan. Tapi gua rasa tidak ada lagi masyarakat yang mau menerima mereka. Sehingga jangan lengah dan terus tuntut keadilan. Dan kepada anggota DPR yang sudah dinonaktifkan, mau sampai kapan kalian mempermalukan diri? Segeralah mengundurkan diri. Rakyat sudah berbicara. Dinonaktifkan sama diberhentikan itu berbeda ya. Kalau dinonaktifkan, mereka itu masih terima gaji dan juga tunjangan. Emang sih, istilah nonaktif ini tuh membingungkan masyarakat karena dikira kayak mempengaruhi keanggotaan secara langsung, padahal enggak. Tapi yang sebagian mungkin orang belum tahu adalah kalau sebenarnya aturan anggota DPR nonaktif itu nggak ada. Dan hal ini udah dikonfirmasi oleh pengajar hukum Tata Negara UI, Titi Anggraini, bahwa tidak ada nonaktif untuk anggota DPR. Itu udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Kalaupun ada, kondisinya sangat-sangat spesifik. Contoh, dinonaktifkan, masih terima gaji dan fasilitas, cuman dibekukan aja peran politiknya. Kalau diberhentikan atau PAW, kursi kosong, hak gaji dan fasilitas hilang, partai ganti orang. Intinya nih, 1. Saat partai menyatakan menonaktifkan kadernya di DPR, bersifat politik partai atau fraksi. 2. Sebelum ada PAW, mereka masih menerima gaji dan fasilitas. 3. Konteks nonaktif dalam Undang-Undang MD3 itu hanya berlaku pada posisi pimpinan atau anggota MKD, bukan pada anggota DPR secara umum. Jadi, biasakan cross-check dulu ke undang-undang atau pakar hukum, biar nggak gampang ke distract framing politik. Itu kalau nonaktif nih anggota DPR masih dapat gaji dan tunjangan dia kira-kira? Kan belum ada PA. Baik tatip maupun undang-undang MD3 memang tidak mengenal istilah nonaktif. Namun saya menghormati keputusan yang diambil oleh Nasdem, PAN, Golkar. Tapi secara penegasan artinya mereka masih menerima gaji gitu loh, Bang. Gaji dan tunjangan. Meskipun memang tadi dalam konteksnya non-aktif secara teknis, ya. Kalau dari sisi aspek itu, ya terima gaji. Secara teknis Iyalah. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Mencermati dinamika masyarakat yang sedang berkembang saat ini, Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Haji Surya Paloh, dengan ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut. 1.
bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. 2. Bahwa perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. 4. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025 DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Demikian siaran pers ini diperbuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat, khususnya para anggota Partai Nasdem. Jakarta, 31 Agustus 2025. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Surya Paloh Ketua Umum ditandatangani, Hermawi F. Taslim Sekretaris Jenderal ditandatangani. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Anggota DPR dengan sekitar 50 juta uang sewa rumah, itu uang kos dengan harga 3 juta sulam, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka. Jadi perlu diketahui bahwa DPR ini tugasnya bukan hanya rapat-rapat saja, tetapi juga pembahasan tentang anggaran yang sedemikian pelik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami akan mengumumkan keputusan DPP Partai Golkar berkaitan dengan situasi saat ini. Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan berdasarkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. DPP Partai Golkar menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini. Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. Demikian siaran pers ini dibuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat, khususnya anggota Partai Golkar. Jakarta, 31 Agustus 2025. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Ketua Umum Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh warganet
hati-hati dengan istilah menonaktifkan Sahroni dan Nafa Urba, menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya. Di dalam Undang-Undang MD3 tidak ada istilah menonaktifkan anggota DPR. Yang ada memberhentikan anggota DPR, kemudian di PAW. Kalau menonaktifkan artinya bisa saja orang tersebut, anggota DPR tersebut diberi waktu untuk jalan-jalan, belanja ke luar negeri, santai-santai, tetapi masih dibayar oleh negara. Ini kita harus hati-hati dengan istilah yang digunakan oleh ketua umum partai. Lagi-lagi ketua umum partai akan mengakali kita dengan istilah itu. Menonaktifkan. Di dalam Undang-Undang MD3 tidak ada istilah menonaktifkan. Yang ada memberhentikan dan mengganti yang bersangkutan antar waktu dengan calon nomor urut selanjutnya. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Di tengah kemarahan rakyat, ketua-ketua umum partai sedang bersilat lidah untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi, yang mungkin selama ini menjadi salah satu donatur partai. Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat suara di tengah kondisi kericuhan demo yang masih terus berjalan. Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025, Prabowo lantas memberikan beberapa poin penting terkait anggota DPR yang dianggap menjadi pemicu kericuhan belakangan ini. Salah satunya Prabowo meminta agar seluruh ketua umum partai politik mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dinilai bermasalah. Langkah itu berupa pencabutan keanggotaan DPR. Tak main-main para ketum parpol tersebut bisa mengambil langkah tegas untuk anggota DPR fraksinya mulai tanggal 1 September tahun 2025 hari ini. Dalam rangka penyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya mendapatkan laporan dari para ketua umum partai politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung tanggal 1 September tahun 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang keliru, kata Prabowo dalam keterangan pers dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden Senin tanggal 1 September tahun 2025.
Prabowo menegaskan, keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI, tegasnya. Selain itu, pimpinan DPR juga disebut akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk soal besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para ketua umum partai politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat, lanjut Prabowo. Prabowo menambahkan dirinya terus memantau situasi di Jakarta dan beberapa kota lain. Ia menekankan negara tetap menghormati kebebasan berpendapat, namun aksi anarkis hingga menimbulkan korban jiwa tidak bisa ditoleransi. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik, ujarnya. Daftar poin penting pernyataan Presiden Prabowo soal demo DPR RI. Diketahui, unjuk rasa atau demo besar-besaran memprotes fungsi, gaji dan tunjangan DPR RI terjadi sejak tanggal 25 Agustus tahun 2025. Warga negara Indonesia marah atas gaji dan tunjangan DPR RI yang bernilai fantastis di tengah terpuruknya kondisi ekonomi masyarakat. Di samping itu, respon anggota DPR RI atas unjuk rasa tersebut dinilai arogan dan tidak berempati.